surat Al-Isra ayat 9 sampai ayat 11 di Mushaf Tadabbur halaman 283. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa anna allazina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Isra ayat 9 sampai ayat 11. Kita akan membahas Quran tadabbur kita, yaitu surat Al-Isra surat ke-17. Kalau di Quran yang lama, nama lain surat Al-Isra itu biasanya disebut surat Bani Israil ya. Apalagi Quran yang lama, Quran yang tulisannya tebal-tebal, Quran jadul yang hitam putih, tidak ada terjemah, tulisannya besar, itu surat ke-17 itu disebutnya surat Bani Israil. Di sini biasanya suka disebut juga surat Al-Isra. Dinamai surat Al-Isra ya karena nanti di awal ayat itu Allah sudah menyebut kata asra, itu subhanalladzi asra di ayat pertamanya disebut surat Al-Isra. Disebut surat Bani Israil ya karena di dalamnya juga nanti ada pembahasan tentang Bani Israil. Namun untuk yang kita bahas hari ini, insya Allah ayat 9 yang tadi sudah saya bacakan, kita lihat misalkan terjemahnya atau ada di Quran tadabburnya sudah dikasih tulisan yang agak besar, agak tebal berwarna merah. Al-Quran petunjuk ke jalan yang benar. Itu semua sudah sepakat ya bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia. Kalau ibu-ibu selama ini pernah membeli barang-barang elektronik, kulkas, TV, Magicom, itu biasanya ketika dibuka kardusnya terdapat buku petunjuk pemakaian disertakan itu pabriknya teh. Padahal kita sudah tahu cara pakai Magicom, sudah tahu cara menyalakan televisi, tapi angger we tetap pabrikan itu selalu menyertakan buku petunjuk pemakaian. Pilih koslet, pilih bapat, pilih nanti kita dina buku petunjuk daya seratan awitan sebelum dinyalakan pastikan listrik seperma kikir tekenging di tempat basah, tekenging nuka sinari matahari langsung. Semua petunjuk pemakaian supaya awet, supaya tinggal beledug kita TV kulkas pas dicolok dengan teliti, dengan apik, detail dijelaskan gitunya ku pabrik teh kondisi barangna kumaha dan aya kartu garansi segala. Tasami kita juga sebagai makhluk ciptaan Allah, Allah menciptakan kita itu dibarengi dengan buku petunjuk hidup, yaitu Al-Quran yang disebutkan di surat Al-Isra ayat 9, yahdi lillati hiya aqwam. Jadi anggap saja ini teh buku tuntunan pedoman, buku petunjuk untuk
mengingatkan kita supaya itu koslet mun tadi TV supaya selamat gitu urang, supaya diselamatkan tina azab neraka, selamat dunia, selamat akhirat dengan kita senantiasa membaca Quran, mentafakurinya, memahaminya, mengamalkannya. Maka disebutkan di sini di ayat 9 dengan tegas, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk tadi, petunjuk hidup kita biar ini benar, ini salah, ieu disalametkeun, ieu dicilakaeun salah Al-Qur'an teh. Wa yubasyirul mu'min lillati hiya aqwam, ya, petunjuk kepada jalan yang benar atau yang lurus. Mau mungkin buku petunjuk mah nyilakakeun, mau mungkin memberikan petunjuk yang salah. Tadi saja buku petunjuk pemakaian barang elektronik itu pasti ngasih petunjuk yang benar. Tidak mungkin di kardusnya, di buku petunjuk itu ada tulisan misalkan TV ini harus dibanyur kucai. Nggak mungkin kan, menyesatkan gitu pabrik deh. Pasti ngasihnya petunjuk yang benar, dari mulai cara menyalakan, cara menjaga perawatan dan sebagainya. Apalagi kita manusia juga makhluk yang penuh dengan biasanya kekalahan, suka hilaf. Tadi sudah pas di awal-awal kita lagi ngobrol mengenai manusia sok hilapan, selalu lupa. Ya, ini Al-Quran ini sebagai pengingat, yang mengingatkan, yang ngasih petunjuk. Kalau yang lupa diingatkan, yang tersesat diberitahukan dan seterusnya. Maka lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin, juga Al-Quran ini petunjuk pembawa kabar gembira untuk orang-orang beriman. Tentunya memang di ayat lain disebutkan Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Ada nanti di surat Al-Baqarah yang ayat-ayat setelah ayat Saum 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fiil Qur'an hudal linnas. Nah, di Al-Baqarah 185 bahkan secara umum hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Di sini mah disebutnya wa yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira. Al-Quran itu membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Mengenai kabar gembira ini, kadang kenapa hanya kepada orang-orang beriman? Karena kalau keumuman manusia yang tadi seperti di Al-Baqarah 185 disebutkan hudal linnas, tidak semua manusia kadang menerima kabar dari Al-Quran, tidak percaya. Bahkan banyak manusia yang tidak percaya terhadap berita kabar gembira yang dibawa Al-Quran. Tapi kalau kabar gembira atau kabar berita dari selain Al-Quran, manusia itu biasanya lebih percaya, ngagugu bahkan. Contoh, 2 tahun kemarin kita waktu musim awal pandemi, ada kabar berita dari dunia, dari WHO, bahwasanya ada wabah virus bernama corona. Diumumkan melalui media massa, melalui berita, bahayana ieu virus. Terhadap kabar bahayanya virus itu, manusia sealam dunia mendadak percaya ini. Dimulai negara-negara Eropa, Amerika, nebikeun ka orang Singaparna, Tasikmalaya. Percaya kan karena kabar corona. Mungkin memang ada yang tidak percaya, tapi hampir tadi seluruh dunia, abdi dikawit orang Amerika, dubika orang Tasikmalaya, itu percaya terhadap berita tentang corona. Dan mereka terhadap kabar berita tentang corona itu mengikuti, ngagugu, nurut, patuh. Contoh, kata si kabar berita corona teh, kita sebagai manusia, manusia hukum dianjurkan untuk cuci tangan. Ada aja dina berita mah corona teh kasasatuan kudu wawasu dalam manusia kan, dianjurkan, diperintahkan selalu mencuci tangan dengan sabun. Wah, madadang jelema teh percaya nurut. Bahkan cecekap cuci tangan saja ditambah hand sanitizer. Di mana-mana kita saksikan, di masjid, di tempat umum, banyak wastafel tempat cuci tangan. Dan manusia pada nurut terhadap berita tentang corona mah
langsung cuci tangan. Nutara rajin cuci tangan ge. Biasanya seperti saya dulu di kampung mah, jangankan cuci tangan setiap saat, mau makan juga cukup pikir. Dulu ya manusia itu cuek lah terhadap kadang kamu di sawah mah cuci tangan deh, boro-boro pakai sabun, airnya juga air solokan, cuek saja dulu. Tapi begitu ada kabar tentang wabah corona, ada perintah harus mencuci tangan setiap saat, terutama setelah beraktivitas, setelah ini, setelah itu, nurut manusia mencuci tangan. Sahur kabar corona teh harus memakai masker, sampai sekarang kan kita alhamdulillah ini sebagai ikhtiar kita nurut. Dulu mana aja jelema memakai masker wae. Dokter paling juga dulu, dokter juga hanya pas di tempat operasi ya, keluar ruangan operasi maka sudah dilepas lagi. Begitu nurut manusia langsung mengikuti kabar tentang harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak sama dulu. Jauh-jauh mendadak warau. Untuk ketemu orang itu takut dulu bahkan mendadak sepi di jalan-jalan, udah ada aturan jangan berkerumun. Lawong, kamu masjid nalawong wae. Lawong. Ya ini hanya contoh ya, bukannya kita tidak percaya ataupun sinis nyinyir terhadap corona. Saya pun sampai saat ini mengikuti arahan berita kayak pakai masker, harus divaksin, harus dulu itu jaga jarak. Tapi kita ambil pelajarannya betapa manusia itu ketika mendapatkan kabar berita yang sifatnya dari manusia, dari WHO, dari gugus COVID, dari pemerintah, bisa kan berubah perilaku hidup, perilaku jadi budaya cuci tangan, perilaku jadi bisa jaga jarak, perilaku jadi pakai masker, bahkan perilaku beribadah pun berubah dengan ayat corona mah. Jumatan yang biasanya kaum pria ayat Jumatan di beberapa tempat kan sempat tidak menyelenggarakan Jumatan, tidak menyelenggarakan tarawih Ramadan kemarin kan tidak ada Idul Fitri secara masif, sholat di lapangan seperti itu. Bisa itu jelema teh robah ku corona. Tah mata rasana sudah bisakah kita juga berubah dengan berita yang dibawa Al-Qur'an? Padahal di sini kan ya ini untuk kita semua ya, bahkan muhasabah termasuk saya sendiri yang menyampaikan. Kurang teh kalau mau menghayati, mentafakuri, kan ini tadabur juga ya, mentadaburi. Ternyata kita itu lebih sering taat, patuh, ngagugu karena kabar-kabar yang sifatnya dunia. Tapi kabar-kabar dari Al-Quran khususnya tentang akhirat itu masih banyak ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang banyak yang a priori cuek, acuh tak acuh, dengan gugu untuk mengikuti berita. Apalagi ini kabar gembira, wa yubasyirul mu'minin, kabar gembira tentang surga, tentang pahala. Masih banyak yang masih tidak percaya mungkin, atau acuh tak acuh tadi. Betapa kita ironis sekali, betapa mirisnya ketika ada berita tentang corona, manusia berubah total sikap dan perilakunya. Dari perilaku sosial bermasyarakat tadi jadi keluarawu, jadi jaga jarak, jadi tidak ketemu, jangankan jeung batur jeung dulur tidak boleh mudik, tidak boleh ketemu dulu. Dengan keluarga juga sasalaman di karena diwe jalan laut siun banyak dulu, alhamdulillah mudah-mudahan sekarang dan seterusnya mah aman lagi. Nah ini yang jadi pelajarannya, sudahkah kita juga bisa berubah dengan kabar yang dibawa oleh Al-Quran? Wa yubasyirul mu'minin, dan di sini alladzina ya'maluna sholihat, yang mana orang-orang mukmin ini mengerjakan senantiasa beramal amal soleh seperti pengajian saat ini, amalan soleh kita. Apa kabar gembira yang akan dibawa atau yang dibawa oleh Al-Quran ini? Anna lahum ajron kabiro, sesungguhnya bagi mereka orang-orang mukmin akan ada kabar gembiranya itu ajron kabiro, pahala yang sangat besar. Ada sebuah iming-iming lah kalau bahasa manusia, karena manusia nurut ngagugu teh oleh dua hal.
oleh diiming-iming, dibibita, atau kalau nggak mau nurut diamang-amang. Jadi hanya dua manusia mau nurut, kalau nggak diiming-iming, dibibita, diamang-amang, disingsiran. Kan kayak corona juga karena ditakut-takuti. Kalau tidak pakai masker nanti begini, kalau tidak jaga jarak nanti, kalau tidak cuci tangan, itu amang-amang, ancaman. Ya memang fitrahnya, tabiatnya manusia itu bisa berubah, bisa nurut, taat itu kalau nggak diiming-iming, ya diiming-iming biasanya ke anak-anak ya. Ayo deh mandi deh, nanti kalau udah mandi dikasih ini, dikasih permen, dikasih jajan, itu iming-iming ya. Kakaran nurut budak kan mandi. Awas tuh mandi wae digebuk kuman. Nah, tadi amang-amang. Jadi nurutnya manusia memang oleh dua hal, diiming-iming atau tidak, atau di amang-amang. Sama Al-Quran juga memberikan kabar gembira, ini surga nanti ini Pak, atau dikasih ancaman, ini siksa, ini neraka dan sebagainya. Selanjutnya di ayat selanjutnya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Nah ini yang tidak ngagugu nurut. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani terhadap akhirat, ya terhadap berita yang dibawa Al-Quran tadi, karena Al-Quran juga nanti memberitakan tentang kehidupan akhirat, adanya surga neraka. Nah, maka orang-orang yang tidak mengimani, yang tidak ngagugu dari karena Al-Quran, a'tadna lahum, kami akan sediakan bagi mereka azaban aliman, ini amang-amangnya, dan ajron kabiro, berupa ini motivasi supaya kita semangat untuk mengerjakan. Kalau ada azaban alimah, ini jadi peringatan, tahzir, ancaman bagi kita manusia supaya berhati-hati. Kayak tadi kabar corona juga ada warning, ada peringatan, jangan begini, jangan begini. Pastilah dalam kehidupan kita itu selalu ada dua sisi tersebut. Ada anjuran berupa arahan harus begini atau jangan begini. Manusia itu biasanya tidak taat, tidak patuh juga karena mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Perintahnya harus pakai masker, misalkan tidak ditaati, ya ada konsekuensinya, misalkan menularkan penyakit. Atau mengerjakan yang Allah larang itu, misalkan bukan dulu, jangan dulu perintah dan larangan Allah lah, perintah dan larangan manusia juga. Manusia itu ketika yang mengerjakan apa yang Allah larang ada hukuman misalkan, atau yang manusia peraturan dunia dilarang berkerumun atau dilarang mencuri, nanti ada ancamannya, misalkan di penjara, ditewak polisi dan sebagainya. Ada juga reward atau motivasi, silakan kerjakan ini, perintahnya ini, nanti hadiahnya ini, nanti balasannya ini. Ada dalam urusan dunia juga, apalagi urusan akhirat. Allah juga pasti hanya mengeluarkan dua aturan, perintah dan larangan. Namun manusia itu ketika berbuat dosa, orang makan tadi juga sudah disinggung waktu ngobrol sebelum mulai pengajian, sering hilaf, sering lupa, sering berbuat dosa. Cikal bakal awal sumbernya manusia berbuat dosa itu dari dua hal. Dosanya karena meninggalkan perintah, tarkul ma'murah, atau kita berdosa itu mengerjakan yang dilarang, fi'lul mandiyah. Sekali lagi, manusia berbuat dosa itu bisa karena mengerjakan yang Allah larang, fi'lul mandiyah, atau meninggalkan perintah Allah, tarkul ma'murah. Ini di sejarah mencatat Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dulu mengerjakan yang Allah larang. Dosa pertama manusia pertama yaitu Nabi Adam. Apa dosa Nabi Adam yang pertama itu? Mengerjakan yang Allah larang. Buktinya mana? Nanti di Al-Baqarah ayat 35. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha rogodan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, itu yang di garis bawah ini ada larangan di situ. Allah berfirman, wahai Adam,
silakan kamu dan istrimu tinggal di surga dengan Siti Hawa, makan dan minum robo dan haitsu syi'tum, sesukamu, bebas, monggo sakaratmu, orang Jawa, terserah anjeun, silakan bebas. Tapi ada yang dilarang oleh Allah. Fala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Satu larangan ini. Jadi itu berupa larangan. Dan kita tahu pada akhirnya dalam sejarahnya Nabi Adam bukan hanya mendekati pohon tersebut, malah memakan buah dari pohon tersebut yang kita kenal buah khuldi. Berarti Nabi Adam mengerjakan yang Allah larang. Di akhirnya keluar dari surga. Iblis laknatullah alaih pun keluar dari surga. Dan iblis biasanya di surga, iblis itu jin, bangsa jin. Di surat Al-Kahfi ayat 50 dijelaskan, kana minal jinni fafasaqo an amri rabbihi. Al-Kahfi 50 menyebutkan iblis itu adalah bangsa jin yang fasik, tidak taat terhadap perintah Allah. Ketika Allah menyuruh malaikat dan bangsa jin yang sebelumnya tinggal di surga untuk sujud kepada Nabi Adam, para malaikat bersujud kecuali iblis. Ya, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat mau bersujud kecuali iblis, dia membangkang, apa itu wastakbara dan berarti iblis tidak mentaati perintah, meninggalkan perintah. Perintah Allah menyuruh bersujud, tapi dia tidak bersujud. Berarti dia meninggalkan perintah. Kalau akhirnya keluar dari surga. Jadi Nabi Adam dosanya keluar dari surga itu mengerjakan yang Allah larang. Iblis keluar dari surganya meninggalkan yang Allah perintahkan. Nah, pertanyaan lagi, kita sebagai manusia sering mana meninggalkan perintah atau mengerjakan yang dilarang? Ada dua nana. Terus ongkoh kurang keturunan Nabi Adam, tapi eta dosa iblis jadi pilaku dikerjakan. Turunan salah turun. Mengerjakan yang Allah larang sering manusia mana? Kata Allah misalkan dilarang membunuh. Dengan jelas kata Al-Quran, berita di Quran dilarang membunuh, banyak pembunuhan di muka bumi. Dilarang memakan harta yatim, dilarang makan riba, dilarang berzina, dilarang ini, banyak larangan-larangan di Al-Quran yang kadang oleh manusia dilanggar, dikerjakan. Atau tadi kita itu sering meninggalkan perintah, kata Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Perintah Allah tutup aurat, banyak yang tidak tutup. Berarti meninggalkan perintah. Nah, pertanyaan selanjutnya, lebih berbahaya mana? Kita sering meninggalkan perintah atau kita kalau sering mengerjakan yang dilarang? Dua-duanya dosa, tapi yang lebih parah, yang lebih berbahaya adalah kalau kita sering meninggalkan perintah. Kenapa? Karena kalau meninggalkan perintah biasanya tidak ada perasaan merasa bersalah dengan rasa dosa. Beda hanya kalau mengerjakan yang Allah larang, biasanya ada pengakuan bersalah, menyesal, menyadari atau minimalnya malu mengerjakannya. Tidak, ini dilarang. Contoh dilarang mencuri. Pas mengerjakan orang pencuri itu mencuri, pasti dari hati nama mengakui ini salah. Atau merasa malu, buktinya tidak berani mencuri terang-terangan, Pak. Pasti malu sembunyi-sembunyi, dah tahu ini perbuatan salah. Ketika dia kerjakan, ada perasaan ini salah, makanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Merasa salah, dia pasti setelah melakukannya kabur dan sebagainya. Berarti sadar yang mengerjakan yang dilarang mah biasanya menyadari itu sebuah kesalahan. Nah, kalau mengerjakan meninggalkan perintah tarkul ma'murat, ini tadi yang kenapa lebih berbahaya, karena biasanya tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Contohnya kata Allah perintahnya tutup aurat kepada para perempuan muslimah. Dia meninggalkan perintah tutup aurat dan tidak merasa bersalah. Dengan enteng dia kadang berseloroh, beralasan,
yo sedikit ini penting hati namanya bagurnya. Ada kan ungkapan begitu, pembelaan, alasan. Oh nggak apa-apa, nggak tutup orang juga, yang penting mah baik we kita ke sesama, daripada itu yang berkerudung gitu cenah aya we sok ngomong ke batu gitu. Akan nuduh yang lain-lain, cari alasan. Padahal berkerudung atau tidak berkerudung itu memang tidak jaminan orang menjadi ngomongkeun batur atau jadi baik. Nah itu mah perintah, ikuti we. Bukan berarti ada saya mah belum bener kelakuan juga, nggak mau, ntar dulu lah cina pakai jilbab dan saya juga belum bener. Bukan urusan sudah bener atau belum bener, ini perintah, ikuti dulu, taati dulu. Perkara nanti jadi benar atau tidak benar, yang mudah-mudahan jadi benar pakai kerudungan, insya Allahnya. Tapi kadang itu ada alasan. Kalau kita meninggalkan perintah, tadi kata saya juga lebih parah, lebih bahaya karena tidak merasa bersalah. Dan iblis juga dulu ketika meninggalkan perintah, tidak mau disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan, ya ini bukan sujud ibadah. Iblis tidak merasa bersalah, bahkan cari alasan. Ketika di surat Al-A'raf ayat berapa ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan alasan kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan sujud? Iblis berseloroh, beralasan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari. Jadi ada abawastakbarut, ada takabur, kesombongan. Sombong itu tidak mau menerima bahwa itu teh kebenaran, bahwa itu teh perintah. Nah itu yang sombong, bukan yang pakai baju baru, bukan itu. Nanti lebaran bisa nuduh, nih sombong pakai baju baru. Bukan sombong pakai baju baru, nanti lebaran mah. Mangga kalau ayam mas ya, si ayam lagi rajirian. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran, tidak menerima ini teh sebuah perintah. Kayak iblis tadi, ngapain saya harus sujud ke Adam? Saya lebih baik dari dia, saya diciptakan dari tanah, api, dia dari tanah, saya lebih senior, lebih dulu di surganya, kata iblis teh. Nah gitu, orang yang meninggalkan perintah juga, ngapain pakai jilbab, tuh orang nu di jilbab masih kene loba nu sok ngerumpi ngomong. Dan jadi cari alasan orang yang meninggalkan perintah. Sholat kata Allah teh perintah, nggak apa-apa nggak sholat dulu. Yang penting mah bagure hatinya kalau ayat mau beralasan. Makanya lebih bahaya kalau manusia itu sering meninggalkan perintah dibandingkan kalau mengerjakan yang dilarang. Meskipun sama-sama dosa, ya. Tapi kalau mengerjakan yang Allah larang, biasanya ada penyesalan, ada rasa malu. Para koruptor gitu mencuri daerah teh malu ngajar di depan TV kok hehehe hati nama daerah. Buktinya dia pasti merasa bersalah, merasa malu, selalu gini KPK menangkap, tangkap tangan kesusurumputan eta nu korupsi, anu menerima suap di ruangan, di hotel, di tempat tertutup. Berarti merasa malu, merasa salah, hati nurani nama. Apalagi yang misalkan mengerjakan yang Allah larang, kata Allah dilarang membunuh, pasti yang membunuh itu di hati kecil nama selalu ada rasa bersalah, penyesalan dan sebagainya. Nah, maka kita ketika sering meninggalkan perintah atau mengerjakan yang Allah larang itu lebih berbahaya kalau kita sering meninggalkan perintah. Maksimalnya ideal aja jangan dua-duanya juga. Nah maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalau enggak iming-iming dari atau amang-amang bagi mereka yang manusia-manusia yang ini loh kalau berbuat baik mengikuti perintah ini hadiahnya, pahalanya, ajron kabiro. Kalau ini kalau kamu melanggar perintah azaban aliman. Ayat selanjutnya wayad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa yan'u dan berdoa wa yatul insanu dan manusia berdoa. Kadang manusia itu suka berdoa bisyarri kejelekan, bisyarri du'aahu doanya itu doa kejelekan, ngadoakeun goreng ka batur cilaka awas itu kayak tinggalikeun we ada kan seperti itu. Kadang manusia itu mendoakan kejelekan rutin dan sudah biasa, sebagaimana mereka biasa berdoa bil khair, seperti berdoa untuk kebaikan. Ya sudah biasa pasti kita berdoa itu meminta kebaikan terutama untuk diri sendiri. Tapi ada juga al-insan itu manusia
mendoakan kejelekan, sing cilaka, sing itu juga sifat manusia selanjutnya. Di sini manusianya disebutkan oleh Al-Quran menggunakan kata al-insan. Saya dulu pernah menyampaikan kenapa Al-Quran kadang menulis manusia itu menyebut manusia di Quran itu dengan insan, dengan annas, dengan bashar, dengan bani Adam. Jadi ada 4 sebutan untuk manusia ya. Yang pertama al-insan yang sedang kita lihat ayat 11. Al-insan secara bahasa Indonesia diartikan manusia. Nanti annas juga manusia, bahkan paling banyak kalau ibu perhatikan kata annas di Al-Quran menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat li Al-Fadil Quranul Karim menyebutkan kurang lebih 500-an kata annas. Kalau itu tidak percaya hitung deh. Dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat terakhir annas. Nanti dibahas ya tentang anas di kesempatan berikutnya, mudah-mudahan ada usia dan kesempatan. Nah, itu paling banyak digunakan oleh Al-Quran menyebut manusia dengan julukan anas, nanti dibahas di lain. Nah, sekarang Al-Quran juga menyebut kita dengan sebutan insan. Al-insan itu memang tidak sebanyak disebut-sebut seperti anas, artinya juga manusia, tapi manusia dari aspek ruhiyahnya biasanya, dari kejiwaannya, dari psikologisnya, itu disebutnya manusia. Al-insan, manusia ditinjau dari unsur psikologisnya, ruhiyahnya, disebut insan. Diambil dari kata insan itu menurut Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Insanun itu diambil dari kata anasa, hurufnya alif, nun, sin. Arti anasa kata Imam Ibnu Manzur bimakna absara, alima, ista'zana. Absara artinya melihat, alima mengetahui, berilmu, dan ista'zana meminta izin. Disebut insan manusia itu karena manusia itu memiliki kemampuan absara, melihat. Melihat itu bukan melihat sebatas melihat ningal pusoca dengan mata, karena nanti dalam bahasa Arab kalau melihat hanya dengan mata itu disebutnya bukan absara, bukan basara, tapi nazara. Kalau ibu lihat di kamus bahasa Arab Indonesia, kacamata bahasa Arabnya nazaratun, alat bantu lihat. Karena kalau melihat hanya dengan mata, bahasa Arabnya nazara. Nanti melihat juga dalam bahasa Arab bisa menggunakan kata ro'a. Ro'a juga melihat, tapi kalau ro'a melihatnya bukan menggunakan mata saja, tapi kalau sudah menggunakan kata ro'a, melihatnya dengan ilmu. Contoh di hadis ada man ro'a minkum munkaron. Siapa orang yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah. Sebuah kemungkaran, kita tahu itu sebuah kemungkaran atau bukan, berarti harus dalam pandangan menurut ilmu. Tidak hanya melihat oleh mata saja, ini kemungkaran, ini gak boleh, ini jahat, ini jelek, gak bisa gitu kan. Tidak boleh menghukumi kalau hanya melihat sepintas lah. Kata orang bule mah, don't judge a book by its cover. Jangan melihat buku dari covernya aja, dari jilidnya aja. Ah, jilidnya juga butut, bukan isinya kayak butut. Kan jangan dilihat hanya jilidnya. Berarti harus dilihatnya dengan ilmu. Ini sebuah kejelekan atau bukan kemungkaran. Makanya kata ro'a itu bermakna melihat yang diberi ilmu. Atau kemarin nih pas awal Ramadan, untuk menentukan 1 Ramadan besok misalkan, para ahli berkumpul dengan sidang isbatnya, mereka melihat hilal. Bahasa Arabnya ru'yatul hilal. Melihat hilal itu bukan melihat dengan mata saja, karena kalau hanya melihat dengan mata saja terlihat tidak ya kan? Atau pakai teropong sudah dibantu, tidak bisa, harus dibarengi ilmu. Terlihatnya itu nah sudah misalkan ketinggian berapa derajat gitu ya. Waktu sidang isbat itu sering dibahas, harus begini, kategori sudah masuk awal bulan atau bukan.
Jadi ro'a itu melihat yang dibarengi ilmu. Yang ketiga bahasa Arab untuk melihat itu basoro atau absor. Nah ini mah lebih komplit lagi melihatnya. Kalau basoro mah lebih detail, lebih rinci, bahkan menggunakan hati lah penglihatan. Sering kita menyebut ada sebutan mata batin gitu ya, melihat dengan mata batin, hukumah mata batin yaitu basoro itu bisa melihat dari berbagai aspek lah, bahkan ada unsur hati, perasaan, ada iba. Manusia itu bisa melihat sesuatu yang dibarengi dengan perasaan. Misalkan melihat kondisi yang menyedihkan jadi sedih ya. Kan binatang mah tidak punya kemampuan itu. Apa yang dia lihat oleh binatang ya hanya dilihat oleh matanya saja. Nazoro, tidak ada perasaan sedih. Misalkan binatang melihat binatang yang lain temannya dibencit, disembeli, sudah sok aya nangis, masih gaduh nangisnya, tapi kan kita tidak tahu apakah itu nangis sedih atau apa, atau perasaan gembira. Nah, penglihatan manusia ini disebut juga al-insan, itu makhluk yang absoro, memiliki kemampuan penglihatan yang tajam. Dengan pengamatannya, penglihatannya dia bisa dibarengi ilmu, dibarengi hati, perasaan. Makanya disebut insan, diambil dari kata anasa tadi, makhluk yang absor, alima, berilmu. Atau yang tadi yang ketiga istazana, meminta izin. Nah, manusia itu juga makhluk yang beretika, bertata krama. Dalam urusan tertentu kadang harus minta izin dulu, kayak mau lewat, punten, permisi, mau masuk rumah orang, assalamualaikum dan sebagainya. Itu maksud al-insan bimakna anasa, yaitu istadana, makhluk yang beradab, bertata krama. Beda dengan binatang kan tadi, sapi, kambing, kucing masuk kan dia lewat itu assalamualaikum belah kucing lah, kucing gitu, leos tidak pernah izin dulu. Tapi kenapa manusia disebut insan? Karena tadi manusia memiliki tabiat punya sifat istadana, tata krama. Jadi disebut insan itu manusia itu memiliki penglihatan, kemampuan pengamatan dengan ilmu. Ya, apa yang dia lihat, dia bisa berkesimpulan, dia bisa menirukan. Manusia melihat benda, misalkan handphone dilihat. Nah, bukan hanya nazoro, pasti dilihatnya dengan basoro, dengan alima, dengan ini teh gimana ya, bisa hiu, bisa urung, bisa nyala dan sebagainya. Lihat makanan ada yang bulat-bulat dibuat dari singkong, kesina oncom, dilihat, dipelajari. Tanah ibu-ibu kalau melihat resep masakan, menu untuk berbuka hari ini, cek TV teh, ayah comro, ayah gue, kan ibu pasti melihat resepnya, melihat bahan-bahannya. Setelah dilihat caranya, jual ibu bisa saya juga coba itu tuh berarti hasil penglihatan yang dengan ilmu, sehingga kita bisa meniru, bisa mengikuti. Makanya disebut insan. Atau insanun itu kata Imam Ibnu Manzur diambil dari kata nisyan, katanya lupa. Tadi saya yang diobrolkan pagi-pagi, manusia mah sering lupa, makanya kita sering ada pengajian ini teh hakikatnya mah untuk mengingatkan. Termasuk yang mengasih ceramahnya juga saya banyak kayak ayawe hilaf nama. Ini adalah sarana sebagai pengingat, mengingatkan kita karena makhluk yang pelupa. Insan itu katanya diambil dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Dalam hadis Rasul bersabda, sesungguhnya manusia itu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sering kita itu lupa, tidak usah membahas usia, lupa mah lupa we. Badai sepuh, badai nu anom, yang tua, yang muda, tidak mengenal usia. Yang namanya lupa ya sudah lupa mah blame we. Karena itu tabiat asli manusia. Disebut insan itu katanya dari kata nisyan, pelupa. Terutama kita sering lupa ketika sholat, lupa rakaat, iya tenis obat atau karek tilu, lupa we. Karena memang kadang bukan lupa rakaat, lupa bacaan. Padahal kan sudah hafal kita teh pas katalar sok lupa deui we. Bahkan paling parah mah
saking lupana eta ngaji eta baca suratnya teu beres-beres. Baca surat Al-Kafirun dan muter we kayak la a'budu bata budu wala nabidu ma batu marantu mabiduna ma'bud hayo muter di dinya. Anges-anges. Ya itu namina hilang lupa. Atau lupa itu ketuker bacaan kita. Lagi baca surat At-Tin nih. Sering saya. Pas ada kata illal ladina amanu wa amilus solihati. Kami pernah tekala wa tawasau bil eta mah dina surat Al-Asr. Harusnya mah palahu ajrun ghairu mamnun. Kalaka kana wa tawasau. Aduh, hilang. Ketuker teh surat At-Tin dan Al-Asri, surat Al-A'la dan Ad-Duha. Walal akhiratu khairu wa afdal, jadi walal akhiratu khairu laka minal ula. Qad aflaha man zakkaha di surat Asy-Syams, kahili jeung surat Al-A'la qad aflaha man tazakka. Kitu lupa. Dina salat mah gogodana teh aya bacaan jeung rakaat sok lupa, yang tadinya ingat jadi lupa. Tapi yang tadinya lupa jadi ingat. Sebelum sholat dah lupa kunci motor teh di mana teu kapan. Pas Allahu Akbar ingat. Atau pas Allahu Akbar langsung ingat sia kompor di paruman. Nah itu teh gogoda memang lupa dari dalam makanya katanya disebut insan. Bayar oleh insanu bisyarri du'amu. Wa kana al-insanu ajula, terakhir di ayat 11-nya, dan keadaan manusia itu memiliki watak sifat ajula, tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu rusuh. Ya. Jadi we lupa kadang tar rusuh teh gininya, negara rusuh, kacana, we alkos teh dompet teh da rusuh. Itu memang sifat manusia ajula. Nanti harus dibedakan antara bersegera. Di sini ada hadis ibu tuh di bagian pojok kanan di tengah-tengahnya, hadis fadilah surat 17 surat Al-Isra ini ayat 11 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mensegerakan. Kan tergesa-gesa itu ada yang identik dengan tergesa-gesa, bersegera, mensegerakan. Ada yang bersegera dan mensegerakan dalam kebaikan dianjurkan. Contohnya ini di bulan Ramadan, di sini mensegerakan ketika berbuka. Nah ini mah harus disegerakan, tapi bukan tergesa-gesa ya. Beda antara tergesa-gesa, kan manusia bersifat tergesa-gesa. Tapi hadis ini mengatakan manusia akan dalam kebaikan selama dia mensegerakan berbuka saum ya minimalnya dengan air, dengan kurma, itu langsung bek dahar makan berat. Mensegerakan, ada tergesa-gesa dan mensegerakan, segera dan tergesa beda kan. Karena kalau tergesa-gesa biasanya sifatnya cepat tapi berantakan. Kalau tergesa-gesa cepat dan celaka gitu. Tapi ada yang harus cepat, harus bergegas, bersegera, tapi bukan berantakan, malah kebaikan. Dengan cepat lakukan langsung buka, jangan dilambat-lambat. Bersegera dalam kebaikan, nah, bersegera misalkan menunaikan kebaikan, sholat dan sebagainya, itu juga disebutnya cepat. Jadi ajula itu cepatnya cepat yang sifatnya ajula yang jelek. Kalau ajula, tapi bisa juga tadi ajula itu jadi tadi kenapa dengan hadisnya mensegerakan berbuka, karena dalam Ramadan ada istilah takjil. Nah, takjil itu mensegerakan, dari kata ajula ini, ajula itu bersegera, mensegerakan, atau di sini mah kan ajula mah tergesa-gesa, tapi kalau takjil itu mensegerakan berbuka. Tapi kita jangan sering menyebut takjil teh makanannya. Ayat takjil. Takjil itu mensegerakan, cepat ya, cepat-cepat kita berbuka ketika azan berkumandang. Itu dari hadisnya dari surat Al-Isra ayat 11.
Tapi ada juga yang cepat, segera, tapi dalam kebaikan. Contohnya nanti Al-Quran menggunakan kata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, surat Ali Imran. Bersegeralah, bercepat-cepatlah kalian dalam menuju ampunan, meminta ampunan. Jadi ada cepat yang dianjurkan, ada juga yang cepat-cepat yang dilarang atau tidak baiklah konotasinya. Sedangkan di sini wakana al-insanu ajula ini sifat manusia itu memang segala itu ingin serba cepat, kerusuhan, modern, cepat itu modern. Nah, kalau modern cepatnya cepat yang mengandung positif. Contoh kalau dulu ibadah haji dari Indonesia ke Tanah Suci itu harus 2 bulan, 3 bulan. 7 bulan tuh. Di jalan itu lama karena belum modern. Sekarang sudah ada modern, sudah ada pesawat terbang bisa hanya 9 jam. Nah itu cepat yang membawa manfaat, itu mah disebutnya modern. Tapi kalau cepat yang sifatnya merusak, bergesa-gesa, anjula itu ya rusuh tepuguh lah kalau kata orang Sunda. Nah manusia ini identik dengan karakter memiliki sifat tergesa-gesa, ingin segala cepat. Ya, segala lagi udah sok yang engal yang cepat. Doa kita ingin cepat diijabah. Padahal Nabi Adam waktu tadi kisahnya yang terusir dari surga itu meminta ampun, bertobat, berdoa nage kurang lebih 40 tahun. Ayo urang doang sabaraha tahun. Tapi sok hayang lulusuhan, hayang geura dikabul, nah itu doa urang teh can diijabah we. Ingin tergesa-gesa, ingin segala instan, ingin segala cepatnya. Itu karakter manusia. Selain tadi pelupa, ya, juga sering punya sifat tergesa-gesa, maka kabar atau berita nanti di Al-Quran yang Allatihiya Aqwam ini hakikatnya untuk ngingetin kita, ngasih kabar kepada kita ini loh yang cepatnya baik, ini loh yang cepatnya nggak baik konotasinya. Maka kalau kita simpulkan dari awal tadi surat Al-Isra ayat 9-11 ini, kita hendaknya sebagai al-insan, sebagai manusia yang tadi memiliki kemampuan dengan pengamatannya, dengan penglihatannya, punya ilmu, punya pengetahuan, maka dengan pengamatan, dengan ilmunya ini hendaknya kita mengikuti petunjuk yahdi lilatihi aqwam, mengikuti petunjuk jalan yang lurus Al-Quran ini, sebagaimana tadi buku petunjuk dari setiap barang elektronik pasti menuntun, mengarahkan kepada hal-hal yang baik yang bermanfaat. Apalagi kita sebagai manusia yang tadi dengan berbagai sifat kelemahannya, Allah kasih manual buku petunjuknya ini berupa Al-Quran. Kita amati dengan kemampuan manusia tadi absara alimah tadi, sehingga kita bisa taat, patuh, nurut terhadap berita atau perintah yang ada di Al-Quran. Sebagaimana tadi manusia ternyata bisa berubah sikap perbuatan oleh berita kabar corona, berubah ngadadak di masker, berubah ngadadak rajin cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Sejatinya kita juga oleh Al-Quran bisa berubah. Pertama, dimensi ritual fisik formal. Apa itu ritual fisik formal? Contoh kegiatan fisik formal itu makan dan minum. Biasanya kita makan teh selang 1 jam, selang sabaraha jam? Jam genap isuk-isuk nasi uduk. Jam 7. Jam 7, jam 10 kupat tahu. Siang makan lotek, jam 2 sebelah asar mie ayam. Oh, ayo barang tuang teh di luar Ramadan mah saya saja mengakui naon we teh hayu teu liren barang kaya teh. Tapi kan dengan Ramadan bisa merubah ritual fisik formal. Makan saja tadi berubah, kita jadi 2 kali, janari tadi dini hari dan nanti maghrib. Terus yang dimakan pun kita jadi lebih selektif, berubah. Biasanya mah sagala beres, sagala masuk. Pas Ramadan mah jadi berubah, kita teh yang dimakan teh didahuluin yang ini dulu, yang manis ataupun misalkan meskipun sudah berderet dijajarkan di asar kene aya gorengan, aya kolot, aya sop buah, es kelapa. Tapi kan kita jadi
paling ya masuk berapa bala-bala menu masih favorit meskipun mahal minyak gitu. Itu saja mungkin Ibu ya yang bisa kita bahas Quran tadabbur kita di surat Al-Isra ayat 9 sampai ayat 11. Ada pertanyaan atau yang mau menambahkan? Silakan meluruskan, mangga, dan pasti Abi juga banyak kesalahan.